Jadi ini sifatnya sangat segera dan kemungkinan besar teman ini berkaitan juga dengan kenapa PKH tahap 3 masih belum diproses karena ternyata ini adalah mengenai permohonan keterlibatan pendamping sosial. Nah, jadi sekarang teman ya. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita lagi mengenai bantuan PKH dan juga BPN karena ada kabar terbaru juga dari Kemensos, di mana Kemensos mengeluarkan 2 surat yang infonya cukup penting untuk teman-teman semua. Yang pertama mengenai percepatan penyaluran bantuan, dan yang kedua mengenai informasi untuk skema baru untuk pengajuan KPM teman-teman. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian simak sampai akhir video untuk lengkapnya. Dan ini pun juga berkaitan dengan kenapa PKH tahap 3 itu juga masih belum diproses teman-teman. Ini berkaitan. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian simak sampai akhir. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi ada info penting ya dari pihak Kemensos mengenai beberapa hal yang dituangkan dalam surat keputusan oleh Kemensos teman-teman. Jadi ada 2 surat nih. Jadi yang pertama kita akan bahas itulah surat bernomor 1335 3.4 BS.01.00 8/2023. Jadi bulan 8 ini baru diinfokan untuk surat ini teman-teman. Halnya adalah tindak lanjut konsolidasi penyaluran bantuan tahap 2 tahun 2023 sifatnya segera. Nah, jadi ini adalah informasi dari Kemensos teman-teman untuk intinya ya, untuk mempercepat proses konsolidasi pencairan bantuan, di mana dalam surat ini setelah dicek itu ada sekitar 42.895 KPM dengan nominal 31 miliar itu masih belum melakukan transaksi teman-teman, atau dananya belum ditarik oleh si KPM. Jadi ada 42.000 KPM yang sebenarnya itu dananya sudah masuk ke rekening tapi masih belum dicairkan atau ditarik dan belum ditransaksikan teman-teman. Jadi ini sifatnya sangat segera dan kemungkinan besar teman ini berkaitan juga dengan kenapa PKH tahap 3 masih belum diproses karena ternyata PKH tahap 2 ini masih belum semua melakukan transaksi teman-teman. Bahkan ada 42.000 KPM. Nah, ini juga menjadi concern oleh pihak Kemensos. Karena itulah Kemensos membuat surat ini untuk mempercepat jadi para pendamping di setiap wilayah yang memang masih KPM-nya belum menarik bantuannya itu untuk segera melakukan proses penarikan. Jadi diinfokan ke KPM si KPM agar menarik bantuannya, karena jika sampai batas waktu yang ditentukan oleh Kemensos itu belum juga ditarik, ini bantuannya kemudian akan hangus atau ditarik kembali oleh pihak Kemensos teman-teman. Jadi inilah berkaitan dengan bantuan PKH tahap 2. Jadi buat teman-teman yang punya saudara atau mungkin keluarga yang juga dapat bantuan PKH dan mungkin belum mencairkan bantuan PKH tahap 2-nya, minta mereka juga untuk segera mencairkan agar tidak hangus dan juga tidak ditarik kembali oleh Kemensos untuk bantuannya teman-teman. Seperti itu. Jadi dipastikan jika tidak mengambil ini, kemungkinan kalian tidak akan lagi ada bantuan di PKH tahap 3 karena dianggap mungkin sudah mampu, jadi tidak perlu lagi bantuan PKH dari pemerintah. Jadi buat teman-teman, terutama ada 42.000 sekian ini yang belum melakukan transaksi atau penarikan, segera lakukan penarikan teman-teman. Kemudian info kedua teman dari surat ini adalah percepatan pendistribusian buku tabungan atau KKS sebanyak 19.473 KKS dengan nominal 13.790.635.000 teman-teman. Jadi para KPM ini masih belum menerima buku tabungan atau KKS itu sebanyak 19.000. Jadi masih banyak nih teman KPM yang mungkin terdata harus dapat bantuan tapi buku tabungannya atau cashnya masih belum didapatkan, jadi nggak bisa narik untuk bantuannya teman-teman, seperti itu. Kemudian juga teman adalah potensi stor kekas negara sebanyak 64.211 KPM dengan nilai 45 miliar teman-teman. Jadi ini pun juga berkaitan dengan KPM yang meninggal dunia, PMI,
yang sudah mampu, PNS atau juga pensiunan yang tidak ditemukan. Jadi emang banyak kemungkinan teman-teman data-data yang dari kemarin tahap 2 itu sudah harusnya disalurkan tapi belum disalurkan. Yang pertama karena yang hal mereka belum melakukan transaksi. Lalu yang kedua karena ada yang belum dapat buku tabungan atau mungkin KS-nya. Dan yang ketiga karena adanya yang sudah meninggal, yang sudah dianggap mampu, sudah PMI, PNS atau juga pensiunan. Jadi tidak ditemukan lagi teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, ini penyebab utama sepertinya kenapa bantuan PKH itu terlambat dicairkan sampai dengan sekarang. Jadi semoga saja dengan ini beres cepatnya, jadi bantuan bisa segera dicairkan teman-teman, seperti itu. Itu adalah poin untuk surat yang pertama yang dikeluarkan oleh Kemensos. Lalu yang kedua teman, ini dia suratnya. Ini adalah mengenai permohonan keterlibatan pendamping sosial. Nah, jadi sekarang teman ya, jadi pihak pendamping itu juga punya peran penting untuk pengajuan atau usulan KPM baru. Dan sekarang ini juga diinfokan mengenai adanya asesmen kepada calon penerima bantuan atensi teman-teman, yaitu untuk yatim, piatu, dan juga yatim piatu atau dengan YAPI tahun 2023. Jadi dengan ini pihak pendamping itu bisa melakukan asesmen dan juga mengecek apakah calon KPM ini layak untuk dapat bantuan atensi teman-teman, seperti itu. Jadi sekarang emang sifatnya itu dari bawah ya, jadi di lapangan yang mengecek dan juga mengasesmen jika emang layak dapat bantuan akan diusulkan, diajukan, dan dikirim ke pusat. Pusat akan mengecek jika emang sudah sesuai semua, jadi nanti akan terdata dan bisa dapat bantuan atensi ini teman-teman. Ini pun juga untuk bantuan kayak permakanan pun juga akan lebih melibatkan pendamping untuk proses usulannya jika emang ada lansia yang sesuai untuk dapat bantuan permakanan ini pun akan diajukan. Dan juga pun untuk sekarang memang program permakanan ada perubahan ya, dari yang sebelumnya itu 80 tahun ke atas untuk usia lansianya sekarang diubah menjadi 75 tahun. Jadi makin banyak yang bisa dapat bantuan permakanan. Tapi teman, untuk syaratnya adalah lansia usia 75 tahun ke atas, kemudian juga lansia tunggal, jadi tidak punya anggota keluarga atau sebatang kara, dan mereka juga tidak menerima bantuan PKH ataupun juga BPNT teman-teman. Jadi ini pun juga menjadi sebuah kesempatan untuk lansia lain yang mungkin usianya kemarin nggak terdata karena usia mungkin 76 tahun, 7 tahun, 77 tahun, akhirnya sekarang bisa untuk mengajukan dan bisa melakukan juga bantuan permakanan. Ini nominal uangnya itu sekitar Rp900.000, tapi bukan dalam bentuk uang teman, tapi dalam bentuk makanan. Jadi itu nanti akan dapat makanan sehari 2 kotak teman-teman. Jadi per porsi itu harganya 15.000, jadi per hari akan dapat makanan senilai 30.000. Jadi kalau kita kalikan selama 30 hari itu akan dapat nilainya 900.000 teman-teman. Jadi juga bantuan yang akan segera dicairkan oleh Kemensos karena emang itu sudah ditunda ya. Harusnya bulan Juli kemarin, tapi mungkin karena tidak banyak yang terdata karena syaratnya terlalu tinggi, mungkin usia 80, jadi diturunkan menjadi 75 tahun dan akan segera diproses. Jadi juga buat semua, jika kalian punya tetangga atau mungkin ada kerabat kalian yang lansia, sebatang kara, dan usianya di 75 tahun, kalian juga bisa menginfokan mereka untuk diajukan ke pendamping daerah kalian untuk bisa dapat bantuan permakanan, teman-teman. Seperti itu. Kemudian, untuk update mengenai bantuan PKH dan juga BPNT, teman-teman, untuk sekarang pun, ini statusnya sudah makin banyak yang berhasil cek rekening ya, tapi belum sampai dengan SPM, teman-teman. Jadi, sekarang sudah tanggal 12 Agustus, sudah mendekati pertengahan bulan Agustus, jadi semoga saja dengan sudah berhasil verifikasi rekening, ini tinggal menunggu beberapa tahap lagi memang, mulai dari SPM, SP2D, hingga nanti berhasil top up. Jadi kalau seperti ini, kayaknya menunggu untuk juga PK tahap 2 selesai juga, itu tanggal 15 Agustus memang direncanakan jika sudah rampung, sambil berproses juga untuk ke tahap SPM, SP2D. Semoga saja di pertengahan bulan Agustus, di minggu depannya ini sudah ada kabar baik untuk pencairan baik PKH tahap 3 maupun juga BPNT tahap 4 yang juga ditunggu oleh teman-teman semua para KPM. Jadi buat teman-teman bersabar teman-teman, karena emang kayaknya masih cukup panjang ya, karena emang masih beberapa hal yang belum tuntas baik dari PKH tahap 2 kemarin ataupun juga proses CKNG yang masih cukup lambat karena memang masih belum mencapai SPM ataupun juga SP2D untuk kebanyakan penerima manfaat. Kecuali memang untuk PKH hanya di daerah Sumatera Selatan dan sekitarnya teman-teman, seperti itu ya. Cuman itu sih untuk update mengenai PKH di PNT hari ini yang terupdate, dan juga mengenai surat dari Kemensos.
sudah saya share juga, jadi kalian juga paham surat apa yang muncul itu bukan untuk PKH tahap 3 ataupun juga BPT tahap 4, tapi ada kaitannya yang kemungkinan membuat bantuan PKH itu masih ditunda atau belum diproses teman-teman, seperti itu. Jadi sekian dari saya, buat yang suka please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Ada pertanyaan bisa komen bawah, dan juga bisa follow Instagram saya di @ronagus juga untuk update mengenai bantuan pemerintah di sana teman-teman. Jadi sekian, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!